Selamat datang dan selamat bergabung di program Induction Medica Plaza. Kali ini saya, Albertus Sudiatmoko, akan memberikan informasi terkait bagaimana cara penggunaan dari alat-alat emergency yang ada di kita. Dan kali ini kita akan bicara tentang Paraga. Alat ini mungkin cukup tidak familiar karena tidak semua wilayah kerja di Medica Plaza atau di wilayah kerja rekan-rekan itu terdapat alat ini. Alat ini bentuknya hampir seperti KED, Kendrick Extrafiltration Device, yaitu KED fungsinya memindahkan personel atau orang yang cedera di dalam vehicle dan dikeluarkan dengan alat tersebut untuk menjaga dari stabilisasi dari tulang belakang dan kepala tentunya. Nah, alat ini adalah versi besarnya. Versi yang lebih besar, cukup lebih panjang, karena kalau KED itu dari kepala sampai daerah pinggul atau mungkin daerah pantat, tapi ini bisa sampai kaki. Nah, alat ini biasanya bahannya beberapa jenis. Itu bisa kayu yang kemudian dirangkai, kemudian membentuk sebuah alat yang rigid, kaku, tidak bisa dilipat, dan yang pasti alat ini sepanjang badan manusia. Dan Paragrat ini adalah alat fungsinya untuk mengekstrifikasi atau membuat badan si korban tidak banyak bergerak. Nah, alat Paragrat ini difungsikan biasanya di tempat-tempat yang sempit. Misalnya di dalam sebuah confined space. Jika ada dalam sebuah project atau wilayah kerja kita terdapat confined space dan ada manhole atau lubang masuk dan keluar, misalnya tangki, misalnya kompartemen di dalam barge atau sebuah kapal atau sebuah tempat di mana kompartemen itu berada dan hanya ada satu pintu masuk dan keluar, itu yang kita katakan masuk dalam area-area yang sempit. Nah, alat ini ketika ada korban di dalam ruangan sempit tersebut, tidak memungkinkan kita memindahkan menggunakan scoop stretcher, memindahkan dengan spinal board, apalagi menggunakan basket stretcher. Nah, alat ini bisa menjadi sebuah pilihan. Biasanya alat ini ditemukan di proyek-proyek di mana banyak kompartemen-kompartemen atau confined space yang ada di wilayah kerja tersebut. Misalnya kapal, barge, kemudian pengeboran, dan beberapa tempat yang memang membutuhkan alat-alat ini. Alat ini mungkin cukup jarang terlihat di seperti tambang batu bara, kemudian di wilayah-wilayah yang kerja yang terbuka. Kenapa? Karena wilayah yang terbuka akan lebih mudah menggunakan long spinal board, kemudian basket stretcher, KED, itu lebih mudah untuk digunakan. Nah, Paragard ini cara penggunanya hampir sama dengan KED. Jadi terdiri dari bagian kepala, kemudian ada bagian dada, dan kemudian ada bagian panggul sampai ke arah kaki. Nah, ini juga alat ini seperti membungkus korban supaya dia tetap inline dalam satu garis sehingga tidak banyak bergerak. Karena ketika banyak pergerakan tentunya cedera di daerah kepala atau daerah pinggang yang kita duga ada dialami oleh si korban, ini akan menjadi lebih parah. Alat ini difungsikan untuk mengimobilisasi kondisi korban, ya, supaya korban tidak banyak bergerak, terutama seperti tadi pada kasus-kasus yang sudah saya sebutkan dan trauma-trauma yang lain yang memang memungkinkan menggunakan alat ini. Alat ini bisa diangkat secara manual dan alat ini juga bisa diangkat secara vertikal. Nah,
sesuai seperti gambar yang ada di yang muncul saat ini, itu adalah penggunaan dari paragat ketika digunakan secara manual. Dia digunakan sebagai lifting. Coba perhatikan posisi si korban yang seperti digambar di sebelah kiri, itu adalah posisi korban akan inline dengan alat tersebut, dan ada bagian kepala, ada bagian kaki, dan daerah dada yang mensupport alat itu supaya fix ada di bawah korban dan tidak banyak bergerak. Ada bridle-bridle-nya, penggunaannya hampir sama dengan cara menggunakan Kendrick Extrication Device atau KED. Nah, bedanya adalah alat ini bisa diangkat dengan tripod. Jadi satu alat di mana untuk mengangkat benda tertentu di dalam sebuah ruangan dan ditarik seperti katrol. Ini alat ini juga bisa ditarik karena di daerah ujungnya itu biasanya ada daerah yang buat mengikat. Jika confined space, jika ruangan itu sempit, ini memudahkan kita untuk mengangkat korban. Nah, seperti gambar yang berikut ini adalah jenis-jenis dari paragat. Paragat ini bisa ada yang terdiri dari kayu, ada yang bisa yang terdiri dari belakangnya bagian adalah ada besi dan ada seperti matras. Nah, fungsinya hampir sama. Di ujung-ujungnya biasanya ada tali yang bisa ditarik. Nah, ini fungsinya bisa diangkat dengan tripod, bisa diangkat mungkin dengan crane jika memang atau ada pengangkat lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Pada intinya, paragat ini fungsinya adalah mengekstrikasi atau imobilisasi seseorang untuk menghindari cedera lebih lanjut terkait dengan trauma-trauma yang dialami, terutama kita duga dengan cedera tulang belakang atau cedera kepala. Dan alat ini sangat mudah dan sangat membantu kita ketika digunakan pada ruangan-ruangan sempit atau confined space. Jika alat ini ada, buat rekan-rekan, silakan berlatih dengan alat ini, silakan membuat sosialisasi kepada rekan-rekan lain, atau jika memang rekan-rekan di lapangan belum tahu, cari tahu siapa yang bisa menggunakan alat ini, mungkin rescue, mungkin tim emergency response di sana yang bisa membantu kita untuk memudahkan kita dalam mengenali dan mensosialisasikan alat ini kepada tim kita yang ada di lapangan. Jadi setiap alat perlu latihan, setiap alat perlu tahu lebih banyak, sehingga kita ketika ada emergensi mudah menggunakan, tidak tampak gugup, dan yang pasti aman untuk pasien kita ke depan. Jadi paragat ini menjadi pengetahuan buat kita bahwa ada alat-alat lain di luar alat yang mungkin sudah kita kenal sebelumnya. Jadi selamat mencari tahu terkait dengan banyak alat-alat yang ada di lapangan, dan tentunya itu akan meningkatkan kompetensi kita.